Welcome back to Mathematics class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika. Nah, tentunya kamu sudah bersemangat ya untuk memulai pembelajaran kita kali ini. Nah, materi yang akan kita bawakan atau akan kita pelajari kali ini adalah mengenai logaritma. Jadi, untuk itu kita harus memahami dulu konsep dari logaritma. Nah, untuk itu, tentunya kamu sudah paham mengenai bentuk dari eksponen. Nah, sekarang kita ingat kembali bentuk dari eksponen. Nah, di sini bentuknya diberikan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, sekarang kita identifikasi. Nilai 3 itu merupakan apa? Iya, itu merupakan eksponen atau pangkatnya. Kemudian 5 itu merupakan apa? Iya, basis atau bilangan pokok. Nah, jadi di sini kita diberikan contoh, misalkan 4 pangkat X sama dengan 64. Berarti yang mau kita cari adalah nilai X. Berapa nilai X agar kedua ruas nilainya akan sama? Nah, coba perhatikan. Bentuknya itu adalah A pangkat X sama dengan B. Nah, jadi, bila nilai A dan B diketahui dan nilai X yang dicari, maka ini akan kita rubah dari bentuk eksponen ke dalam bentuk logaritma. Jadi sebenarnya logaritma itu adalah kebalikan dari bentuk eksponen. Jadi, jika A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih besar dari 0, maka nilai X tadi akan kita gunakan, kita rubah ke dalam bentuk logaritma, X sama dengan A log B. Maka, di sini akan kita dapatkan, nilai A di sini berapa? Nilai A di sini 4, ya kan? Sedangkan B, nilai B di sini adalah 64. Berarti tinggal kita tuliskan X sama dengan 4 log 64. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan beberapa contoh berikut ini. Di sini kita akan menyatakan bentuk eksponen ke dalam bentuk logaritma. Nah, jadi untuk menyelesaikannya, kamu ingat kembali tadi bahwa A log B sama dengan X. Atau jika kita menentukan nilai B, itu sama dengan A pangkat X. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka 3 sama dengan 2 log 8. Nah, jadi 3 itu merupakan nilai X. Sedangkan A-nya berapa? A-nya adalah 2. Kemudian yang 8 itu merupakan apa? 8 merupakan B. Jadi, tinggal kita ikutkan rumusnya. Ya kan? Berarti X sama dengan A log B. Jadi A-nya berapa? A-nya kita tuliskan 2, baru log 8. 8 itu tadi adalah B. Bagaimana misalnya 4 pangkat 0 sama dengan 1? Iya, berarti 4 pangkat 0 sama dengan 1 akan kita rubah ke dalam bentuk logaritma. Jadi 0 sama dengan 4 log 1. Lalu bagaimana kalau yang C? Iya, kalau yang C mudah saja ya. Berarti ini akan menjadi 3 sama dengan 10 log 10 log 1000. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat dari logaritma. Nah, jadi sifat-sifat logaritma dapat digunakan untuk mengubah bentuk-bentuk suatu logaritma ke bentuk-bentuk yang diinginkan. Nah, sifat-sifat logaritma ini merupakan dasar dalam menyelesaikan soal-soal yang berbentuk logaritma. Jadi tentunya kamu harus mengingat sifat-sifat dari logaritma. Nah, jadi di sini jika A, B, dan C positif serta A tidak sama dengan 1, maka akan berlaku
ada 9 sifat-sifat dari logaritma. Nah, kemudian untuk catatan tambahan juga ada. Jadi, ke-10 sifat-sifat dari logaritma ini akan kita gunakan ke dalam penyelesaian soal. Nah, untuk itu kita langsung saja aplikasikan sifat-sifat dari logaritma ke dalam bentuk soal. Nah, untuk yang pertama, jika 2 log P sama dengan 3. Nah, di sini kita mau menentukan nilai P. Nah, di sini kita akan mengingat kembali jika A log B sama dengan X, maka B sama dengan A pangkat X. Jadi, kalau yang tadi kita sudah menyelesaikan dari bentuk eksponen ke bentuk logaritma, sekarang dari bentuk logaritma ke dalam bentuk eksponen. Berarti penyelesaiannya kita akan ikuti rumus yang ini ya. B sama dengan A pangkat X. Jadi B-nya berapa di sini? Iya, B-nya adalah P. Maka kita dapat tuliskan ini adalah P. Maka ini yang mau kita dapatkan nilai P. Maka P sama dengan 2 pangkat 3. Nah, tentunya kamu bisa mengikuti rumusnya. Maka P sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita lihat untuk contoh yang kedua. Nilai dari 2 log 8 dikali 16. Nah, ini akan berlaku sifat logaritma jika dia penjumlahan dengan catatan nilai A-nya sama ya. Dengan nilai A sama, maka hasilnya akan kita kali. Berarti nanti menjadi A log B kali C. Nah, langsung saja kita aplikasikan sifat-sifatnya ke soal tersebut. Berarti 2 log 8 ditambah 2 log 16. Ya kan? Jadi kalau dia kali menjadi jumlah. Maka selanjutnya 8 ini akan kita sederhanakan terlebih dahulu. 16 juga begitu. Kita akan ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, kita tuliskan 2 log. Iya, jadi 8 itu 2 pangkat 3. Kemudian 16 itu 2 pangkat 4. Nah, selanjutnya akan berlaku sifat pada logaritma jika A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi posisinya di sini N-nya yang akan dirubah di posisi di depan atau ditaruh di depan sehingga dikali A log B. Nah, jadi di sini begitu juga kita ikuti dengan rumusnya. Berarti 3-nya jadi posisinya di depan, kemudian 4 juga begitu ya. Posisi 4 akan kita rubah ke depan. Berarti kita dapat tuliskan 3 kali 2 log 2 ditambah 4 dikali 2 log 2. Nah, selanjutnya akan berlaku sifat logaritma A log A sama dengan 1. Nah, jadi di sini jika A log A sama dengan 1, maka di sini kan 2 log 2 berlaku sifat itu tadi ya. Maka di sini hasilnya akan 1. Jadi 3 dikali 1 ditambah 4 kali 1. Maka akan kita peroleh hasilnya 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, mudah ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk contoh yang ketiga. Nilai dari 3 log 81 dibagi 27. Nah, jadi ini akan berlaku sifat pada logaritma jika A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Jadi kalau dia dibagi akan dikurang. Ya. Jika dibagi maka akan dikurang. Dengan ketentuan nilai A-nya sama ya. Posisi di sini A-nya sama. Maka kita akan rubah menjadi 3 log 81 dikurang 3 log 27. Nah, langkah berikutnya 81 ini dan 27 akan kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya 3 log 3 pangkat 4 dikurang 3 log 3 pangkat 3. Nah, kita bisa juga langsung menyelesaikannya dengan cara ingat sifat A log A sama dengan 1. Jadi ini bisa langsung 3 log 3 hasilnya berapa? Iya, 1. Ini 3 log 3 juga 1. Maka tinggal nanti 4 dikurang 3.
maka akan kita peroleh hasilnya adalah 1. Nah, mudah ya. Selanjutnya kita lihat untuk soal yang keempat. Nilai dari 2 log 8 pangkat 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, jadi akan berlaku sifat. Ya, sebelumnya ini sudah ada ya tadi. Jadi posisinya pangkatnya itu akan kita rubah ke depan. Nah, ini akan menjadi 4 dikali 2 log 8. Nah, selanjutnya 8 itu akan kita sederhanakan. Ya, jadi bilangan berpangkat berapa? Maka kita tuliskan 4 dikali 2 log 2 pangkat 3. Ya kan? Maka selanjutnya ini akan berlaku sifat A log A sama dengan 1. Maka langsung saja 2 log 2 hasilnya adalah 1. Maka tinggal 4 dikali 3. Ya. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah jawabannya 12. Selanjutnya kita lihat untuk soal yang kelima. Di sini nilai dari 2 log 8 tambah 3 log 9. Nah, jadi bisa nggak kita langsung selesaikan 2 log 8 tambah 3 log 9? Iya, ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena basisnya berbeda. Jadi di sini kan 2, sedangkan di sini 3. Jadi basisnya tidak sama, sehingga ini akan terlebih dahulu 8-nya kita sederhanakan. Sama begitu juga untuk yang 9, ini kita sederhanakan menjadi bilangan berpangkat. Maka kita tuliskan 2 log 2 pangkat 3 ditambah 3 log 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya akan berlaku sifat jadi ini bisa kita gunakan, kita pindahkan si 3-nya posisinya ke depan, ya kan? Kemudian 2-nya juga bisa kita pindahkan langsung ke depan posisinya. Berarti kita akan peroleh 3 dikali 2 log 2 tambah 2 kali 3 log 3. Nah, sebenarnya bisa langsung kita masuk ke sifat yang ini ya, A log A sama dengan 1. Jadi bisa langsung aja tadi, langsung kita ganti menjadi nilainya 1. Maka akan kita peroleh hasilnya 3 kali 1 tambah 2 kali 1, yaitu 3 tambah 2. Hasilnya adalah 5. Nah, bagaimana? Pastinya mudah untuk memahaminya ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang ke-6. Nah, di contoh yang ke-6, jika 3 log akar pangkat 4 dari 243. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, jadi kita akan lihat kembali pada sifat perpangkatan maupun sifat akar. Nah, jadi jika bentuknya adalah bentuk akar, maka bisa kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Nah, jadi cara menyelesaikannya terlebih dahulu yang di dalam akar ini akan kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Maka kita tuliskan 3 log akar pangkat 4 dari 3 pangkat 5. Nah, jadi 3 pangkat 5 merupakan 243. Selanjutnya kita akan rubah jadinya posisinya seperti ini, bilangan berpangkat pecahan. Maka dapat kita tuliskan 3 log 3 pangkat 5 per 4. Nah, sekarang kalau begitu akan berlaku sifat yang tadi ya. Jadi pangkatnya posisinya akan kita rubah jadi di depan. Maka di sini 5 per 4 kita rubah posisinya di depan. Maka dapat kita tuliskan 5 per 4 dikali 3 log 3. Nah, selanjutnya akan berlaku apa? Sifat yang A log A sama dengan 1. Berarti di sini 3 log 3 hasilnya adalah 1. Maka tinggal kita peroleh hasilnya 5 per 4 dikali 1, yaitu dapat hasilnya adalah 5 per 4. Bagaimana? Mudah ya untuk mengerjakannya. Selanjutnya kita lihat untuk contoh yang ke-7. Ini bentuknya nilai dari 2 log 1 per 64. Berarti cara untuk menyelesaikannya adalah pertama kita akan merubah dulu yang 64. 64 ini kita sederhanakan dengan bilangan berpangkat. Maka dapat kita tuliskan 2 log 1 per 2 pangkat 6 ya. Jadi 64 itu merupakan bilangan berpangkat dari 2 pangkat 6. Nah, selanjutnya ini akan berlaku sifat
jika bentuknya 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Nah, masih ingat ya, ini bentuk dari eksponen. Nah, selanjutnya, maka akan kita rubah menjadi posisinya. Iya, 2 log 2 pangkat negatif 6. Nah, selanjutnya, akan berlaku sifat logaritma yang seperti ini. N-nya, pangkat N itu akan kita rubah ke posisi di depan. Berarti di sini negatif 6-nya yang akan kita pindahkan. Iya, pindahkan ke depan. Berarti menjadi negatif 6 dikali 2 log 2. Nah, selanjutnya pastinya kamu sudah tahu akan berlaku sifat A log A sama dengan 1. Jadi ini 2 log 2 hasilnya 1. Maka akan kita dapati negatif 6 dikali 1. Maka hasilnya iya, negatif 6. Nah, mudah ya. Selanjutnya kita lihat nomor yang berikutnya, yaitu nomor 8. Nilai dari 6 log 9 tambah 2 kali 6 log 2 dikurang 2 kali 6 log 6. Nah, jadi maka untuk menyelesaikannya, kamu ingat kembali bentuk dari yang seperti ini ya. Jadi sifat dari logaritma yang A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Nah, jadi kita mau lihat di sini yang N ini akan kita pindahkan posisinya, ya kan? Jadi N yang di sini yang mana? Ini dia, ya kan? Jadi 2 di sini akan kita rubah posisinya jadi di sini. Nah, jadi dia akan jadi pangkat 2, ya kan? Selanjutnya 6 log 6 ini bisa langsung ya. 6 log 6 hasilnya adalah 1. Nah, jadi hasilnya adalah 1. Nah, maka akan kita tuliskan 6 log 9 tambah 6 log 2 pangkat 2 dikurang 2, ya kan? 2 dikali 1 tadi, hasilnya 2. Nah, selanjutnya ingat, jika pada logaritma dengan basis yang sama dan posisinya adalah dan adanya proses penjumlahan, maka bentuknya itu akan kita kali. Maka di sini 6 log 9 dikali 4. Nah, jadi 6 log 9 kali 4. 9 kali 4 ini berapa? Hasilnya akan kita dapati 6 log 36 dikurang 2. Nah, selanjutnya 36 ini kan merupakan bilangan berpangkat ya. Bisa kita sederhanakan menjadi 6 log 6 pangkat 2. Nah, kita dapati ini 6 log 6 ini bisa langsung saja ya. Ya, 6 log 6 hasilnya adalah 1. Maka kita akan dapati hasilnya 2 dikali 1 dikurang 2. Maka hasilnya adalah 2 dikurang 2. Yaitu iya, hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita lihat untuk soal yang ke-9. Nilai dari 2 log 125 dikali 5 log 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, jadi di sini yang mau akan kita lakukan adalah yang pertama, 125 ini kita sederhanakan menjadi bilangan berpangkat. 4-nya juga begitu. Maka akan kita dapati hasilnya 2 log 5 pangkat 3 dikali 5 log 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya ini akan berlaku sifat yang A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Nah, jadi posisi masih sama ya. Pangkat N-nya itu kita rubah di depan. Berarti di sini yang memiliki pangkat tadi di sini adalah 3 ya. 3-nya jadi posisinya kita ubah ke depan. Begitu juga untuk yang 2. Nah, di sini juga begitu. Berarti akan kita tuliskan menjadi 3 2 log 5 dikali 2 kali 5 log 2. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka akan kita kalikan. Jadi 3 dikali 2, kemudian 2 log 5 dikali 5 log 2. Sudah? Maka akan berlaku sifat jika dia perkalian pada logaritma dengan nilai B. Nah, di sini A log B dikali B log C. Maka akan kita peroleh A log C. Nah, jadi di sini nilai B-nya sama ya. Maka akan kita dapati hasilnya
menjadi 6 2 log 2. Nah, jadi akan berlaku sifat ini tadi menjadi A log C. Ya, berarti jadi 2 log 2. Maka 2 log 2 itu akan dapat kita peroleh hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 1. Nah, jadi 6 kali 1. Iya, hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya kita masuk contoh yang ke-10. Nah, di sini nilai dari 125 log 25. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, tentunya yang pertama adalah kita akan sederhanakan dulu. 25 ini kan merupakan bilangan berpangkat ya. 125 juga begitu. Nah, jadi akan kita dapati sifat pada logaritma jika A pangkat M log B pangkat N, maka pangkatnya itu tadi menjadi N per M dikali A log B. Nah, jadi kita tuliskan dulu 5 pangkat 3 log 5 pangkat 2, ya kan? Maka nanti pangkatnya itu menjadi N per M, ya kan? Berarti di sini N-nya adalah 2, sedangkan M-nya adalah 3. Maka akan kita tuliskan 2 per 3 dikali 5 log 5. Nah, kalau sudah begini, berarti tinggal langsung saja 5 log 5 berapa hasilnya? Iya, 5 log 5 adalah 1. Maka dapat kita peroleh hasilnya 2 per 3 kali 1. Iya, hasilnya adalah 2 per 3. Bagaimana? Mudah ya untuk memahaminya. Nah, kita lanjut untuk soal yang ke-11. Nah, di soal yang ke-11, di sini tentukan nilai dari 1 per 2 log 6 tambah 1 per 3 log 6. Nah, kalau kamu menemukan bentuk soal seperti ini, maka ini akan berlaku sifat logaritma yang bentuknya A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, jadi di sini kita akan mengubah posisinya saja ya. Jadi nanti akan kita rubah si B dengan si A. Ya. Jadi bentuknya nanti si B menjadi di posisi si A, kemudian si B akan menjadi di posisi si A. Nah, jadi saling pindah posisi. Nah, jadi akan kita tuliskan menjadi 6 log 2 ditambah 6 log 3. Ya kan? Maka di sini selanjutnya akan berlaku sifat jika bilangan basisnya sama, maka akan pada proses penjumlahan maka akan menjadi dikali. Nah, jadi kita dapat tuliskan 6 log 2 dikali 3. Maka hasilnya berapa? Iya, 6 log 6. Nah, 6 log 6 ini berapa? Iya, 6 log 6 ini merupakan 1. Berarti dapat langsung kita peroleh hasilnya adalah 1. Nah, mudah ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk contoh yang berikutnya, yaitu contoh yang ke-12. Nah, di contoh yang ke-12, tentukan nilai dari 2 pangkat 2 log 9. Nah, kalau bentuk seperti ini, maka akan berlaku pada sifat logaritma yang bentuknya A pangkat A log B sama dengan B. Nah, jadi langsung saja kita tuliskan 2 pangkat 2 log 9, berarti jawabannya dengan mengikuti rumus, maka kamu sudah pastinya tahu berapa hasilnya. Ya, tentunya jawabannya adalah jawabannya 9. Nah, jadi selanjutnya kita lihat untuk yang nomor 13. Tentukan nilai dari 8 pangkat 2 log 5. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, jadi untuk berlakunya sifat ini, sifat A pangkat A log B sama dengan B, ini kan bisa kita sederhanakan dulu 8-nya menjadi bilangan berpangkat berapa? Ya, kan kita tuliskan dulu ya. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 log 5. Nah, selanjutnya 3-nya ini akan kita kalikan. Maka akan kita kalikan, hasilnya dapat kita peroleh menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 log 5. Nah, selanjutnya akan kita rubah si 3-nya tadi menjadi posisi pangkatnya di
di 5. Berarti kita tuliskan 2 pangkat 2 log 5 pangkat 3. Nah, maka sudah bisa berlakulah sifat ini tadi ya. Sifat A pangkat A log B sama dengan B. Nah, ini akan berlaku sifatnya, yaitu hasilnya berapa? Iya, maka yang B di sini kan yang 5 ya. Nah, karena dia memiliki pangkatnya pangkat 3, maka akan kita peroleh 5 pangkat 3. Maka berapa 5 pangkat 3? Iya, 5 pangkat 3 adalah 125. Nah, mudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang ke-14. Jika 3 log 4 sama dengan A dan 4 log 5 sama dengan B, maka 12 log 15 adalah. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan menuliskan terlebih dahulu 12 log 15, ya kan? Maka selanjutnya kita akan sederhanakan 15 ini menjadi perkalian, ya. Perkalian berapa yang jadi 15? Ya kita ambil aja 3 kali 5. Maka kita tuliskan 12 log 3 kali 5. Selanjutnya ini akan kita rubah karena dia di sini merupakan perkalian, maka kita jabarkan menjadi penjumlahan. Maka 12 log 3 ditambah 12 log 5. Selanjutnya ini akan berlaku sifat logaritma, kita upayakan menjadi log 3 per log 12 ditambah log 5 per log 12. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini kan ada log 3 ya. Kemudian ada log 5 dan ada log 12. Nah, jadi coba lihat di soal. Di soal ada nggak log 3? Tidak ada. Di sini log 4. Kemudian log 5, ada log 5. Ada ya, ini log 5. Nah, sedangkan log 12 tidak ada. Maka kita akan mengambil basisnya itu adalah 4. Jadi yang mau kita ambil itu basisnya adalah 4. Nah, jadi dapat kita tuliskan menjadi 4 log 3 per 4 log 12 tambah 4 log 5 per 4 log 12. Nah, jadi semua sudah memiliki basis yang sama, yaitu basis 4. Nah, jadi selanjutnya yang mau kita lakukan adalah kita tuliskan, ini kita sederhanakan dulu 12. 12 begitu juga. Kita upayakan menjadi perkalian berapa yang hasilnya 12. Berarti dengan mudah kita kaitkan saja dengan 3 kali 4. Berarti ini hasilnya setelah kita tuliskan. Maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mengubah 4 log 3. Kalau di sini 3 log 4 adalah A, ya kan? Berarti kalau 4 log 3 berdasarkan sifat, kalau posisi A dan B berubah tempat, ini kan jadi 4, ini 4, di sini 3. Kalau berubah tempat, berubah posisi A dan B, maka akan kita gantikan menjadi 1 per A per 4 log 4 kali 3 ditambah B per 4 log 4 kali 3. Jadi 1 per A ini kita peroleh dari, karena di sini kan 4 log 3, sedangkan di soal kan 3 log 4. Maka kebalikannya, jadi dia 1 per A. Kemudian ya, jadi B itu apa? B itu sudah ada di soal, yaitu 4 log 5 sama dengan B. Nah, ini dia. Maka kemudian setelah itu akan kita buat menjadi 1 per A per 4 log 4 ditambah 4 log 3. Ini kita jabarkan perkalian menjadi penjumlahan pada logaritma. Yang ini juga begitu, ya kan? Maka selanjutnya 4 log 4 itu kita dapat hasilnya berapa? 4 log 4. Iya, 4 log 4 adalah 1. Maka dapat kita tuliskan menjadi 1 per A per 1 tambah 4 log 3 ditambah B per 1 tambah 4 log 3. Nah, kemudian 4 log 3 itu merupakan kebalikan dari 3 log 4. Jadi kalau 3 log 4 adalah A, berarti 4 log 3 adalah 1 per A. Berarti 1 per A per 1 tambah 1 per A ditambah B per 1 tambah 1 per A. Maka selanjutnya karena penyebutnya sama,
Ya kan, di sini sama penyebutnya dapat kita tuliskan sekali saja menjadi 1 per A tambah B per 1 tambah 1 per A. Nah, selanjutnya dapat kita tuliskan menjadi 1 tambah AB per A, ya kan, per A tambah 1 per A. Nah, setelah itu, karena ini merupakan bagian pada bentuk pecahan, maka akan menjadi perkalian. Maka dapat kita tuliskan menjadi 1 tambah AB per A dikali. Nah, di sini kita balik ya posisinya. Penyebut jadi pembilang. Maka dapat kita tuliskan menjadi A per A tambah 1. Maka selanjutnya ini kan tinggal kita bagi ya, A dengan A. Maka dapat kita peroleh hasilnya 1 tambah AB per A tambah 1. Nah, ini merupakan hasil akhir dari penyelesaian kita. Ya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kamu dapat memahaminya. Terima kasih sudah menyaksikan dan mempelajari video ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.